Ini kita isikan nomor, kemudian tanggal, kemudian pejabatnya. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu, jadi sangat penting sekali teman-teman untuk menyiapkan di sini pada bagian ketika kita itu mengisi riwayat keluarga ya. Riwayat keluarga di sini yang pertama. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang nanti dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahun 2022, baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum, langkah berikutnya kita adalah melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Ini bersamaan dengan dilakukannya pemberkasan untuk usul penetapan nomor induk P3K. Nah, pada video ini kita akan berbagi 12 data guru honorer yang nanti wajib diisi ya ketika teman-teman guru honorer ini melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup, dan juga kira-kira berkas apa saja yang wajib disiapkan sejak sekarang untuk nantinya kita gunakan untuk pemberkasan P3K Guru 2022 sampai 2023. Ini nanti secara paperless ya. Ini tentunya dari teman-teman baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum, ini wajib diketahui. Kira-kira bagaimana informasinya? 12 data apa yang nanti wajib diisi dan berkas penunjang apa yang wajib kita siapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya untuk teman-teman untuk tutorial lengkap cara mengisi DRH dan juga cara upload pemberkasan, teman-teman silahkan cek video saya yang sudah saya semakan di deskripsi ya. Di situ sudah saya berikan tutorial lengkap untuk cara mengisi DRH dan juga pemberkasan. Durasinya cukup panjang, sekitar 1 jam, namun itu sangat lengkap teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, nanti salah satu berkas yang wajib kita upload dan juga nanti syarat utama untuk kita itu pemberkasan ya. Ini adalah kita mengisi DRH atau daftar riwayat hidup. Nah, di sini kita akan berikan contoh untuk data yang diisikan, kemudian berkas yang disiapkan dan juga formatnya ini dalam bentuk Word ya. Nanti bisa digunakan untuk teman-teman ini melakukan latihan ya sejak dini, dan juga nanti kalau misalkan kita sudah isi dari sekarang, nanti kita tinggal convert saja teman-teman ke sistem. Oke, pertama-tama sebelum kita sajikan untuk data apa saja yang wajib diisi dan juga berkas yang disiapkan, di sini saya akan berbagi dulu untuk file ini ya. Inilah file Microsoft Word. Tentunya teman-teman silahkan unduh. Dikarenakan saya tidak pernah menyematkan link apapun yang ada di deskripsi di video di channel ini, maka di sini untuk teman-teman mendapatkannya silahkan teman-teman berkunjung ke website kami ya, yaitu di sini kalian bisa ketikkan mariyadi.com, kalian kemudian klik enter. Kemudian teman-teman di sini pilih yaitu kategori pilihan, yaitu teman-teman silahkan klik pada bagian P3K ini teman. Kalian klik P3K. Kemudian pada label P3K teman-teman silahkan scroll, pilih artikel yang mana menyajikan link downloadnya. Kalian bisa klik di sini order post sampai teman-teman di sini mendapatkan filenya itu ada di sini ya, yang judulnya download format daftar riwayat hidup untuk P3K Guru, P3K non guru dan juga CPNS pemberkasan CASN tahun 2022 secara paperless. Kemudian teman-teman bisa klik di sini ya untuk mengunduhnya. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Nah, selanjutnya pada bagian ini teman-teman klik di bagian yang merah ya. Ini adalah untuk panduannya teman-teman, untuk tutorial panduan video dari awal sampai akhir pengisian DRH dan juga pemberkasan. Kemudian untuk mendapatkan filenya teman-teman bisa klik di sini ya, yaitu download contoh daftar riwayat hidup P3K dan CPNS. Ini warna merah ya, kita klik di sini. Berikutnya teman-teman akan diarahkan menuju ke Google Drive ya. Google Drive di sini adalah google.com. Nah, di sini kemudian teman-teman untuk mengunduhnya, inilah formatnya sudah lengkap. Ini digunakan untuk latihan ya. Nah, berikutnya di sini untuk mengunduhnya, ini ada beberapa lembar ya. Di sini teman-teman bisa klik di sini pada bagian file, kemudian teman-teman klik di sini pada bagian download, kemudian pilih yang Microsoft Word ya. Setelah teman-teman klik unduh, maka berikutnya di sini otomatis akan terunduh seperti ini. Berikutnya tampilan selengkapnya nanti akan seperti ini. Nah, baiklah teman-teman, di sini untuk
DRH ini tentunya nanti juga akan sama ya antara tahun kemarin dan tahun ini, kemudian juga tahun depan, dikarenakan di sini sesuai dengan peraturan BKN ya, dari lampiran 3 peraturan BKN Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Nah, berikutnya di sini yang pertama ini adalah untuk foto ya, foto 4x6 tempel. Ini kita nggak perlu menempel, namun nanti akan secara sistem ini akan tertempel sendiri ya teman-teman, setelah teman-teman melakukan pengisian biodata seperti yang ada pada video di deskripsi. Nah, di sini jadi yang kita isikan ini adalah kita siapkan dari sekarang. Ini mungkin kalian bisa mengunduh kemudian mengeprint dan diisi secara manual dulu. Nanti tinggal menyalin saja ketika sudah masuk jadwal untuk pengisian DRH. Nah, di sini untuk data yang pertama yang wajib kita isi. Nah, di sini data pertama yang perlu kita isi ini adalah data perorangan, teman-teman. Yang pertama adalah data perorangan. Nah, di sini kita bisa isikan ini adalah nomor induk kependudukan kita. Nah, kemudian istilah nama nanti secara by system sebenarnya kita mengisi di sistem sesuai dengan video deskripsi. Kita isikan nama lengkap ya, nama lengkap. Kemudian nanti setelah kita cetak di sini adalah kita isikan lagi yaitu secara manual ya dengan pulpen dan huruf balok. Kemudian adalah untuk kabupaten kota lahir. Ini ada teman, kemudian tanggal lahir ya, kemudian jenis kelamin, kemudian agama atau aliran kepercayaan, status perkawinan, kemudian email, nomor telepon atau nomor handphone. Nah, berikutnya di sini adalah untuk alamat ya. Alamat ini sangat lengkap nantinya, yaitu alamat mulai dari jalan, kemudian kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi. Kemudian berikutnya ini adalah data terkait tentang keterangan badan ya. Nah, keterangan badan di sini ini adalah kita bisa mengecek ya untuk tinggi badan kita, kemudian berat badan, kemudian warna rambut, kemudian bentuk rambut, warna muka dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini juga termasuk ada kegemaran atau hobi. Ini adalah bagian-bagian dari keterangan perorangan ya. Inilah keterangan perorangan yang wajib diisi, teman-teman. Nah, berikutnya ini yang pertama adalah keterangan perorangan. Nah, setelah keterangan perorangan, data kedua yang wajib diisi ini adalah data pendidikan kita ya. Data pendidikan, semoga saja ketika kita melakukan pendaftaran kemarin itu kan kita sudah mengisi ya untuk riwayat pendidikan. Semoga nanti terinclude dan langsung terconvert, termigrasi ke link pengisian DRH. Kalau tidak, di sini kita isikan mulai dari sekarang. Nah, untuk data pendidikan, inilah data pendidikan dalam dan juga luar negeri. Yang pertama, ini adalah tingkat pertama adalah tingkat SD, kemudian tingkat SMP, kemudian tingkat SMA, kemudian di sini adalah untuk tingkat S1 ya. Nah, berikutnya di sini kita ketikkan untuk nama sekolah kita. Ini adalah untuk nama sekolah kita itu di mana, kemudian akreditasinya kalau misalkan kita mengetahui, kemudian alamat. Nah, tempat dari sekolah kita. Nah, berikutnya di sini untuk STTB atau ijazah, ini adalah kita ketikkan yaitu nomor ijazah. Ini adalah no ijazah ya. Kemudian di sini adalah untuk tanggal ijazah kita itu dikeluarkan kapan. Kemudian di sini adalah pejabat penandatangan ijazah. Kemudian gelar, ini gelar depan ya. Kemudian gelar belakang. Kalau misalkan SD kan nggak ada ya, kita bisa kosongi atau di strip seperti ini. Nah, berikutnya di sini untuk SD, SMP, SMA, tentunya ini adalah kita isikan sesuai dengan data dari ijazah kita. Kemudian data yang ketiga, ini adalah riwayat kursus atau pelatihan ya, baik itu dalam maupun luar negeri. Kita isikan nomor ya. Ini adalah nama kursus atau pelatihannya apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesai, kemudian nomor, inilah nomor semacam sertifikat ya. Kemudian tempatnya di mana dan institusi pembelajarannya ini adalah mana, gitu kan. Kemudian berikutnya ini adalah riwayat pekerjaan ya. Nah, riwayat pekerjaan di sini kita isikan riwayat pekerjaan kita. Ini adalah riwayat kepangkatan dan golongan ruang penggajian. Tentunya inilah sama halnya dengan video yang ada di deskripsi ya. Kita isikan instansi kita. Instansi ini adalah di sekolah ya, teman-teman. Di kabupaten ya, atau provinsi atau kota. Nah, berikutnya jabatan kita sebagai apa, misalkan guru honorer PAI atau guru honorer kelas ataukah guru honorer olahraga dan lain sebagainya. Tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, kemudian gaji pokoknya berapa, kemudian nomor SK nya berapa, tanggal SK, kemudian pejabat penandatangan SK kita.
Ini adalah kalau misalkan kita kemarin ada perpindahan, ini kita isikan ya, mulai dari pertama, kedua. Kalau misalkan tidak, ini tentunya masing-masing BKPP ini mungkin menanggapi agak sedikit berbeda ya. Ada yang semua SK itu dimasukkan sesuai dengan masa kerja SK yang dimiliki, atau mungkin diisikan dari awal sampai akhir saja. Yang diisikan adalah ketika ada perpindahan saja. Teman-teman bisa mengisikan untuk lengkap ya teman-teman, nanti supaya tidak kebingungan ketika sudah tiba waktunya untuk pemberkasan. Nah, berikutnya inilah untuk tanda jasa ya. Tanda jasa atau penghargaan ini teman-teman bisa isikan kalau misalkan memiliki, mulai dari nama bintang atau lancana penghargaan, nomor, tanggal, perolehan tahun, dan juga nama negara atau instansi yang memberikan. Kemudian riwayat keluarga nih yang penting ya. Ini adalah kita persiapkan KK teman-teman. Untuk yang data di atas tadi kita bisa siapkan yaitu KK, KTP, kemudian kita siapkan sertifikat-sertifikat pelatihan, ijazah teman-teman. Jadi kita untuk mengisi riwayat pendidikan ini kita perlukan ijazah ya. Kita perlukan ijazah yang nanti kita jadikan acuan untuk melakukan pengisiannya. Kemudian untuk kursus ini adalah sertifikat kursus, riwayat pekerjaan. Untuk riwayat pekerjaan ini tentunya adalah bisa kita siapkan SK ya. Kita siapkan SK atau mungkin juga bukti pengalaman kerja itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian di sini untuk berikutnya riwayat keluarga ini adalah kita persiapkan yaitu KK teman-teman. Jadi sangat penting sekali teman-teman untuk menyiapkan di sini pada bagian ketika kita itu mengisi riwayat keluarga ya. Riwayat keluarga di sini yang pertama kita mengisikan yaitu istri atau suami ya. Ini adalah teman-teman menyiapkan, selain menyiapkan yaitu kartu keluarga, pada bagian ini juga menyiapkan yaitu surat nikah ya. Surat nikah ini dipersiapkan. Ya, pertama di sini adalah misalkan kalau teman-teman itu adalah perempuan, ini diisikan nik suaminya, kemudian NIP suaminya kalau misalkan PNS ya, nama suaminya, kemudian tempat tanggal lahirnya, pekerjaannya itu sebagai apa, perusahaan, status perkawinan, kemudian akte nikah atau akte cerai, kemudian tanggal menikah atau tanggal cerai, status hidup atau mati teman-teman. Inilah untuk suami atau istri adalah seperti itu. Kemudian untuk data anak ini juga dipersiapkan untuk kakaknya ya, untuk sebagai acuan pengisiannya nanti. Inilah mulai dari nik dan seterusnya. Nah, di sini adalah kita isikan nama, kemudian tempat tanggal lahir. Ini kalau misalkan bukan PNS kita strip ya. Kemudian pekerjaannya, perusahaan pekerjaan di mana, status hidup atau mati. Kemudian berikutnya riwayat orang tua ya. Dari sini kita siapkan untuk riwayat orang tua ini adalah kita siapkan bisa itu KTP orang tua ataupun juga KK dari orang tua ya, karena di sini kita perlukan untuk data-data pengisiannya. Ini teman-teman, inilah untuk riwayat orang tua. Nah, berikutnya di sini adalah saudara kandung kita siapkan ya. Ini bisa kakak. Nah, ini kakak yang bersangkutan ya. Terkadang saudara kandung itu kan ada yang sudah menikah. Kalau sudah menikah kan berarti teman-teman meminjam kakak dari teman saudara kandung yang sudah menikah itu. Nah, di sini saudara kandung ini perlu juga untuk mengisikan nik, kemudian NIP kalau PNS atau P3K, nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian posisi jabatan perusahaan, dan status perkawinannya itu sudah menikah ataukah belum. Kemudian bapak ibu mertua ini juga perlu ya diisikan. Ini adalah kita siapkan kakak dari mertua kita. Kemudian berikutnya adalah keterangan berorganisasi. Nah, organisasi ini bisa disiapkan untuk filenya itu untuk pendukung nanti untuk acuan mengisinya ya, meskipun tidak diupload. Ini adalah bisa disiapkan KTA ya, organisasi, KTA atau SK. Nah, SK, petikan SK pengangkatan sebagai pengurus organisasi. Kita masukkan yaitu nama organisasi apa, misalkan PGRI, jabatan sebagai apa, tanggal mulai kapan, tanggal selesai, tempatnya di mana, dan juga pemimpin organisasinya itu siapa. Berikutnya yang terakhir ini teman-teman, yaitu untuk di keterangan lainnya. Ini adalah banyak yang diisikan. Berkas yang disiapkan ini adalah nanti surat keterangan catatan kepolisian ya, atau SKCK. Nah, jadi di sini nanti kita mencari SKCK dulu. Untuk yang bagian ini kita belum bisa mengisinya ya untuk saat ini. Jadi nanti setelah diberikan perintah oleh BKP SD masing-masing untuk mencari surat-surat ini, nanti bisa kita cari dan nanti kita isikan. Yang pertama ada surat keterangan SKCK. Ini kita tuliskan nomor SKCK-nya, tanggalnya, dan pejabatnya penandatangan SKCK itu. Kemudian surat keterangan sehat ya dari dokter rumah sakit pemerintah. Ini adalah kita isikan nomor surat keterangan sehatnya, tanggal perolehan, dan juga pejabatnya. Surat keterangan bebas nafsa ini kita dapatkan suratnya ini dari BNN ya, atau juga RSUD.
Ini kita isikan nomor, kemudian tanggal, kemudian pejabatnya. Kemudian keterangan lain yang dianggap perlu ini kita bisa isikan kalau ada, kalau tidak ini kita bisa kosongi. Nah, berikutnya di sini kita isikan nanti tanggalnya, tempatnya adalah di kabupaten kita. Untuk tanggalnya ini adalah disesuaikan dengan nanti arahan dari BKPSD masing-masing ya. Kemudian kita tempeli materai, kita siapkan materai. Berikutnya kita isi nama terang, ditandatangani. Kemudian nanti diupload sebagai salah satu syarat berkas yang diupload ketika melakukan pemberkasan, teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Ini bisa digunakan untuk berlatih dari sekarang ya, mengisi datanya supaya nanti ketika melakukan pengisian di RH sesuai dengan video di deskripsi, teman-teman nanti sudah siap. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.